tarif sendiri bagaimana Mbak pengalamannya Mbak untuk menentukan tarif, dan juga misalnya bisa diceritakan proses pengalamannya dealnya ya dengan para UMKM ini bagaimana Mbak, bisa diceritakan? Ini dapurnya nih. Kalau tarifnya sebenarnya balik lagi ke UMKM atau online shop tersebut ya, mereka ingin kita promosikan produknya di mana gitu. Ada yang di story, kalau misalkan di story kan itu hanya 24 jam, habis itu dia hilang gitu kan, atau di feed IG itu permanen, itu beda lagi tarifnya. Atau juga misalkan visit store gitu kan, kunjungan ke toko, nah itu memang beda-beda lagi. Kalau dari saya sih kisarannya mulai dari 50.000 sampai 500.000 itu sih. Yang 500.000 tuh apa, Itu Mbak? upload di feed IG dan di channel YouTube permanen. Bisa diceritakan Mbak prosesnya? Kalau Bagaimana prosesnya, kalau dealnya? misalkan, Dealnya misalnya boleh kalau misalkan ceritakan. Misalnya mereka ada- sudah mereka menghubungi lewat apa, kemudian bagaimana kontaknya, perlu ada kontak hitam di atas putih atau gimana? kalau itu kita biasa chat lewat WA aja gitu kan. Mereka tentuin mau ambil paket yang mana gitu kan, terus dengan syarat harus dikirim produk yang mereka ingin kita review gitu. Kirim produk, ya udah akhirnya memang saya akan tentukan dulu jadwal postingnya, jadi nggak hari itu, kita harus buatkan videonya, baru nanti kita posting sesuai jadwal gitu. Oh jadi yang membuat konten video itu kita ya? Mereka mengirimkan. Mereka hanya mengirimkan barang. produknya saja. Ini betul. kita yang review, kita yang edit gitu. Kita yang posting. Betul sekali. Oh jadi mereka hanya ini aja ya, membawa barang aja gitu ya? Betul. Jadi cukup banyak juga ya prosesnya ya, speknya. Dari membuat video, mereview seperti itu ya. Edit videonya, terus juga kita tentuin jadwal postingannya gitu kan, jam berapa gitu. Kalau misalnya dari sisi mereka ingin banyak mana Mbak untuk mereka bikin konten sendiri atau kita yang bikin konten? Rata-rata hampir saya semua yang review. Gitu. Kalau misalkan mereka biasanya kalau kirim foto atau video aja kita post ulang aja gitu, itu beda lagi. Jadi nggak perlu kirim produk, mereka kirim foto aja. Itu lebih murah. Iya. Kalau mereka yang buat konten. Dari mereka materinya gitu kan, lebih murah. Tapi kalau kita kan kita review, belum edit videonya gitu kan. Itu sih. Nah kalau kita membuat kontennya itu Mbak, bagaimana Mbak untuk ide-idenya itu? Apakah bagaimana untuk menemukan idenya? Apa di outdoor, indoor atau gimana Mbak? Bisa diceritakan pengalamannya? Kalau saya kalau misalkan nge-review produk itu cuman ya di rumah aja gitu kan, sesuai dengan produk endorse-nya gitu. Pertama memang saya minta info dulu, ini produk harus gimana, saya kasih info gitu kan untuk mempromosikan produknya, kayak info, terus nama-nama harga makanannya gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau kita mengerjakan project itu gimana Mbak? Berapa perlu ada kru atau berapa lama prosesnya, gimana Mbak? Kalau misalkan ada yang endorse visit store itu kan, kunjungan store itu memang kita ada timnya gitu kan, karena memang harus datang ke tokonya, terus juga nanti ya diobrolin yang sesuai dengan syarat dan ketentuan mereka mau dipromosin apa aja produk-produknya gitu. Jadi ini ya, membuat konten-konten seperti itu ya. Iya betul. Oke, saya nambahkan Mas Jati. Silakan, Pak. Oke, kayaknya ini karena masalah legalitas, takutnya seperti itu Mas Jati ya. Jadi untuk para calon selebgram ya gitu ya, terutama karena ini bagaimana nanti dampak-dampaknya kayak gitu ya, ketika tidak sesuai dengan deal, nggak ada hitam di atas putih, ini nggak ada materai, seperti itu ya. Jadi memang itulah yang saya katakan, dari sisi membangun kepercayaannya itu luar biasa, dikarenakan kredibilitas, balik-balik itu kredibilitas si yang punya akun, sehingga yang sepemilik usaha, kita ngomong juga kan ini kan spesifik ya, usaha mikro kecil menengah, bukan yang corporate yang wow gitu ya, dengan dia punya birokrasi bla bla bla. Jadi dengan kata lain kayak gini, pertama intinya percaya, udah selesai yang si pemilik UMKM. Nah, deal-dealnya itu kita tentunya sudah ada di chatnya, di entah itu melalui WA ataupun juga DM IG kayak gitu. Jadi itu yang menjadi deal-dealnya itu, perjanjiannya lah bahasanya seperti itu. Nah, terkait dengan misalkan adanya wah ini kurang nih, ya tentunya ada syarat yang berlaku. Nah, itu harus diperhatikan juga untuk UMKM. Oh ini yang gratisan, oh ini yang berbayar. Tentunya yang berbayar itu punya
acuan-acuan goalnya seperti apa. Sedangkan kalau yang memang gratis itu dipasrahkan semuanya, itu informasinya, itu batasan informasi yang disampaikan juga dengan si selebgram. Sedangkan kalau yang berbayar memang ada deal-deal tertentu, si punya usaha punya keinginan seperti apa. Tentunya tinggal selebgramnya saja yang mau atau tidak. Ataupun juga selebgram juga berhak menolak ketika misalkan ada pemilik usaha, misalkan kayak Mbak Mary, tahu saya itu kalau misalkan obat-obat dia nggak berani itu karena kan juga ada yang selebgram berani nerima gitu ya. Apalagi dia juga mereview itu, dengan kata lain dia juga mencoba, bahasanya mereview, bagaimana dia tahu ya sebelum dia mereview itu, sebelum dia menggunakan, seperti itu kan. Nah tentunya ini maksud mungkin dari pertanyaan Mas Jati, bagaimana deal-dealnya itu. Nah dengan kata lain saya ulangi lagi, di live chatnya, terus dari sisi kepercayaan si pemilik usaha terhadap kredibilitas yang punya akun. Gitu. Baik, nanti kita sambung lagi, kami akan kembali setelah jeda iklan. Baik saudara, kembali acara IT Corner kerjasama Radio Sonora Palembang dengan Unika Musikaritas. Masih seputar kerjasama UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pemilik akun medsos. Masih bersama Mas Mawar Nurmansyah Eskom NCS dan juga Mbak Miriani SSI ya. Baik, masih ada kesempatan untuk sahabat yang bertanya, silahkan live chat YouTube Sonora Palembang di WA 0811 715817 atau telepon 3591148. Baik. Nah, untuk kedua narasumber nih Pak, bagaimana Pak sejauh ini pengamatan dari Bapak Ibu ini, masyarakat ini apakah sudah cukup aware atau bagaimana untuk memanfaatkan selebgram ini sejauh ini? Oke. Atau perlu edukasinya cukup banyak kan? UMKM ini apakah juga sudah cukup banyak memanfaatkan selebgram seperti itu? Baik. Kalau dari saya sendiri, dari sisi akademisi seperti itu ya, dari sisi mahasiswa juga di Unika Musikaritas itu ya mereka sudah berjalan sendiri tanpa ada sosialisasi. Ini hebatnya teknologi media sosial ini ya. Karena lebih banyak belajar tuh kadang dengan teman. Kayak gitu. Dan dengan dampingan YouTube, dengan Bah Google. Nah, itu sekarang. Jadi itu terutama. Nah, terkait dengan masyarakat memanfaatkan media sosial ini ataupun juga terkait dengan kerjasama dengan selebgram itu, kita nggak usah ngomong di luar Palembang. Palembang ini saja sudah timbul beberapa selebgram dan setahu saya juga sudah pernah diundang di Sonora seperti itu ya, selebgram yang dipakai oleh suatu dinas di pemerintahan seperti itu untuk menginfluen program mereka. Setahu saya ada gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini jadi sangat luar biasa sekali dampak ataupun juga care-nya masyarakat terkait dengan dampak bagaimana mempromosikan, menyampaikan informasi dengan pemilik-pemilik akun yang memang boleh dikatakan kredibel kayak gitu. Jadi sangat aware lah kalau kita ngomong, sangat sudah menjadi kebutuhan seperti itu Mas Jati. Ada tambahan Mbak? Silakan. Iya, kalau misalkan untuk saya sih memang selebgram itu memang sangat jangkauannya sangat luas banget gitu ya, karena memang ketika kita mengendorse selebgram itu memang antusiasnya dari pengikut Instagramnya itu memang bagus gitu, feedbacknya juga sangat bagus gitu. Jadi promosi atau produknya itu cepat dikenal oleh orang banyak gitu sih, menggunakan jasa selebgram gitu kan. Artinya selebgram punya masa ya. Itu bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum, bukan rahasia pribadi, sudah rahasia umum. Dengan kata lain kayak gini Mas, bayangkan ya kalau kita balik lagi ke masa dulu, saya mohon maaf kalau ini ada kesalahan ya ngomongnya. Kalau kita kalau radio langsung gitu juga ya, kalau TV juga harus ngidupin itu, tapi kalau radio mungkin sudah di tangan juga gitu. Nah, kalau TV, kalau media massa cetak mungkin kita harus beli koran dulu, kita lihat kayak gitu ya. Tapi dengan visualisasi yang saya ulangi lagi ya, visualisasi yang di capture oleh pembuat konten ya, yang dibuat oleh para kreator-kreator ini, dan orang yang mengaksesnya itu so easy, sangat mudah sekali. Nah, kemudahan itulah yang sebenarnya delivery message-nya ini ya pesannya sangat mudah diterima. Terkait itu nanti apakah baik penerimanya dengan cara penyampaiannya atau tidak, ya itu nanti kan proses kayak gitu ya. Nah, dari yang calon-calon selebgram juga ataupun kawan-kawan sahabat Sonora yang mau jadi selebgram, tidak penting ngomong wadah suara saya jelek nih,
Mungkin suara yang jelek itu yang mungkin bukan dikategorikan sebagai penyanyi menjadi ciri khas untuk menyampaikan produk. Tapi perlu harus diingat bahwasanya kawan-kawan sahabat Sonora ini yang kalau mau menjadi selebgram harus pinter-pinter membuat skenario. Nah itu gampang belajarnya, lihat saja yang sudah ada. Jadi nggak susah belajar sekarang nih, karena visualisasi yang kita bisa dapatkan entah dari selebgram yang sudah ada ataupun dari YouTube ataupun dari media-media lainnya itu sudah bisa kita adaptasi kayak gitu, bisa kita contoh. Nah gampangannya itu juga bisa kita ambil saja dari produk yang kita, misalkan makanan contohnya, kita buat terus kita review sendiri, kita posting di IG, terus apa impactnya ataupun dampaknya postingan kita yang kita buat itu dengan masyarakat yang ada ya, yang jadi follower kita. Ya kalau positif tandanya baik dong indikatornya. Kalaupun negatif kita belajar lagi. Nah, jangan hopeless untuk belajar. Gitu Mas Yati. Baik, kita ke Mbak Mary. Pak, ada nggak garansi kalau misalnya UMKM ini memasang iklan ya istilahnya di tempat akun Instagram Mbak ini, apakah ada garansi pasti laku nih? Apakah Kalau minimal berapa sih? Kalau saya kan memang syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Jadi memang kalau misalkan endorse itu mereka kirim produk, terus juga kita kasih tahu memang ini tujuannya saya hanya untuk bantu mempromosikan saja gitu kan, mempromosikan di story Instagram, terus juga ada di Facebook, di status WA gitu. Dan memang alhamdulillah feedbacknya juga bagus. Jadi ketika saya promosikan, saya tanya lagi, Mbak ada yang order nggak gitu? Oh iya Mbak ada, alhamdulillah. Nah gitu. Jadi memang saya tanyakan lagi ke teman-teman UMKM gitu kan. Artinya bisa mengerahkan masa kita tadi Mbak. Tapi gini Mas Yati, Alhamdulillah. banyak kesalahan yang saya lihat ya, para UMKM itu menjaga para selebgram yang pernah mereka, kalau saya lihat ya, ini persepsi saya saja. Jadi para UMKM itu pertama, ataupun yang pemilik usaha, mereka itu pertama kali sudah dikenali oleh si selebgram, mungkin 1-2 bulan ataupun 5 bulan ataupun 6 bulan, kita lihat dia punya grafik penjualan misalkan ya. Nah terkadang mereka ya sudah stuck di situ saja. Nah tapi ada juga yang saya lihat beberapa yang sudah sadar benar terkait dengan media promosi menggunakan akun selebgram ini, ketika mereka membentuk ataupun membuat varian baru, kita ngomongin makanan juga gitu ya, membentuk produk baru, mereka undang lagi di selebgram. Nah ini yang benar. Jadi jangan putus promosi itu. Karena apa? Promosi ini sangat dahsyat ketika ada satu produk timbul lagi satu produk. Nah ini jangan sampai produk kita itu bahasanya tenggelam kayak gitu. Walaupun kita ngomong, wah ini saya ada pelanggan yang tetap nih kayak gitu, ya kenapa tidak ada tambahan pelanggan yang tetap baru kayak gitu kan. Dengan kata lain bahwasanya untuk berkesinambungan dengan menjalin silaturahmi dari selebgram ini ya tidak menutup kemungkinan itu tidak satu kali saja dalam ruang lingkup istilahnya itu endorse seperti itu Mas Yati. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, mungkin statement terakhir Pak sedikit saja. Mungkin 30 detik dan 30 detik. Oke. Jadi para selebgram ataupun juga yang orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan seperti itu tidak menutup kemungkinan semua profesi bisa menjadi selebgram dengan apa? Tentunya dengan santun seperti itu ya. Sehingga akan diterima oleh para UMKM, dengan kata lain dampaknya bisa di-endorse lah seperti itu para si akun itu. Nah, intinya semuanya insyaallah jauh lebih baik usahanya seperti itu. Ya, kalau saya untuk teman-teman UMKM terus juga teman-teman online shop, semoga usahanya tetap lancar, dan juga untuk teman-teman selebgram gitu kan, ketika kita sudah punya follower yang banyak dan juga subscriber yang banyak, itu semoga kita bisa menggunakan akun sosial media itu sebaik mungkin gitu, agar bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Mary, Mas Wawan atas ilmunya ya. Tadi semoga bermanfaat di kesempatan kali ini. Sayang sekali perusahaan kita harus berakhir. Nanti acara IT Corner bisa sahabat ikuti kembali hari Selasa, setiap hari Selasa bersama Radio Sonora Bambang dengan Unika Musikata. Saya Jati dan rekan Esi undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Mas Jati, Mbak Esi. Iya siapa Mbak namanya? Esi ya, yang situ. Siap. Mantap. Thank you Mbak Esi. Oke.